Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan demikian dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan kedua. Ini adalah Mazmur dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, manusia diciptakan oleh Allah secara utuh dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena kerapuhannya, manusia seringkali berbuat dosa, baik dalam kesadarannya maupun dalam ketidaksadarannya. Karena itu adalah suatu anugerah jika kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Karena kita sungguh memerlukan pengampunan itu dari Allah. Mazmur yang ditulis berdasarkan pengalaman hidup Daud ini menggambarkan betapa beruntungnya seseorang yang pelanggarannya diampuni. Dosa-dosa Daud sudah begitu banyak. Rasa bersalah tidak hanya menyiksa batinnya, tetapi dampak dari pelanggaran itu juga dirasakan oleh keturunannya. Anak cucu Daud saling membenci dan menyerang. Bahkan Daud hendak dibunuh oleh anaknya sendiri. Kerajaannya disabotase oleh anaknya. Tetapi Daud bersyukur karena Tuhan berkenan mengampuninya. Ia berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Saudara, menutupi dosa bukan berarti membuat dosa seolah tidak ada atau memaklumi pelanggaran atau menormalisasi dosa, seolah melakukan pelanggaran atau dosa itu adalah hal yang wajar. Menutupi dosa berarti memberikan pengampunan dan kesempatan untuk menjalani hidup lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Daud ditutupi dosanya agar ia dapat memperbaiki dirinya. Sekalipun dampak dari dosa itu tetap ia rasakan bersama dengan keturunannya. Daud diampuni, dia ditutupi dosanya, karena ia menyesal dengan segenap hati. Itu dapat kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai dengan 16. Pengampunan Allah hendaknya tidak membuat kita meremehkan kasih karunia Allah. Kemurahan hati Allah tidak membuat pengampunan yang ia berikan murahan. Kemurahan hati Allah hendaknya membuat kita semakin mengasihi diri sendiri, sesama dan juga Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita semua adalah pribadi yang rapuh dan tak pernah luput dari kesalahan. Karena itulah kita perlu pengampunan Tuhan. Wujud syukur kita adalah kita pun perlu memiliki hati seluas samudra untuk mengampuni orang yang telah melukai kita. Kita perlu memiliki kelembutan hati untuk menerima diri kita dan sesama kita dalam kerapuhan kita. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur untuk cinta kasih yang Engkau tawarkan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami, agar kami dapat melembutkan hati, agar kami dapat mengampuni diri sendiri dan juga dapat memberikan pengampunan bagi orang lain. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang di dalam perawatan dan memerlukan kesembuhan. Kiranya Engkau tolong mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang saat ini sedang berada di dalam upaya mereka berjuang untuk studi mereka, baik yang duduk di bangku SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Demikian pula bagi anak-anak mudamu dalam mengejar cita-cita mereka, membangun pekerjaan ataupun pergumulan-pergumulan mereka pribadi. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi Bapa apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami ini. Amin.